dengan asupannya nih. Ini Pak, ini kita pakai masker makannya gimana nih? Sebenarnya ini hiasan aja Pak. Apa diselip-selipin gitu dari dalam? Ya, intinya kan sebenarnya kita pengen banget ngobrol ini untuk memastikan bahwa stunting ini bukan hanya sebagai obrolan di sela-sela loh, enggak loh. Ini seharusnya menjadi prioritas. Masalah serius ya sebenarnya. Iya, bahkan ketika bulan lalu kita ada Women's Day International itu, kita bicara juga mengenai ini seharusnya bukan lagi menjadi tanggung jawab perempuan aja ya, nanti Pak Charles, kita ngomongin ini seharusnya menjadi tanggung jawab bukan berdasarkan gender, tapi memang semuanya semua lapisan, semua pihak, semua gender. Termasuk yang belum nikah juga harus tanggung jawab loh. Calon-calon keturunannya nanti. Ya tadi itu duit prawedding dipersiapkan untuk ini kebutuhan nanti. Jadi bisa ada prawedding. Kebetulan saya kemarin sempat RDP dengan BKKBN dan sempat sudah dijelaskan terkait dengan grand design penanganan penurunan angka stunting, dan menurut saya sudah cukup baik ya. Artinya penanganan itu bukan saja dilakukan ketika ibu hamil ya, atau ketika nantinya anaknya sudah lahir baru ditangani, tetapi dari bahkan sebelum pernikahan, sebelum preconception ya, sebelum hamil gitu ya, sehingga ya ada penanganan yang menyeluruh gitu, yang holistik. Nah, kembali ke yang ada di depan kita, makanan. Banyak yang hanya berpikir bahwa stunting itu mungkin solusinya adalah memberikan gizi atau memberikan asupan yang cukup gitu kan. Tetapi kita harus melihat lebih besar lagi. Tadi ketika Nitya bilang, oh ini bukan hanya tanggung jawab perempuan atau satu apa gitu kan. Memang ini tanggung jawab negara, tanggung jawab semuanya, semua stakeholders ya, termasuk negara. Bahwa negara harus bisa memastikan agar misalkan ada air bersih, ya, ada infrastruktur yang baik, ada jaminan kesehatan yang baik. Ikan yang ditangkap dimakan oleh masyarakatnya gitu ya, Mat, ya. Dan ikan pun yang ditangkap harus bebas dari polutan gitu kan, sehingga memang solusinya harus komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong gitu. Makanya sekali lagi peran koordinasi BKKBN itu penting sekali, dan memang diperlukan sekali ada payung hukum untuk memberikan kekuatan lah bagi lembaga ini untuk bisa bekerja dengan baik. Kita cuma punya waktu 3 tahun loh, Mat, 2024. 2001, 2023, 2024. Kalau kita berkaca dari apa yang dijelaskan Prof. Endang tadi, maka 4,5% doang yang akan turun Pak, dari sekitar 27 ya, akhir di sekarang ini. Ya, tapi kan tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Mungkin bisa saja Indonesia menjadi salah satu negara yang dalam beberapa tahun ke depan berhasil dan menjadi percontohan bagi negara-negara lain gitu. Itu tapi wacana seperti ini dari pandemi juga wacananya gitu. Juni harus turun, malah naik Juni Pak. Jadi sebatas wacana apa yang kita pikirkan untuk ini? Misalnya dari obrolan Prof. Endang tadi soal perilaku masyarakat. Ini kan butuh sosialisasi yang terus menerus sehingga dia bisa merubah. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Bahkan saya sendiri mengusulkan kepada BKKBN untuk bisa untuk melakukan survei secara berkala, baik itu misalkan mengambil data dari BPS atau melibatkan lembaga-lembaga survei yang kredibel. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui persepsi publik terkait program-program penanganan stunting. Ya, kenapa? Karena program-program penanganan stunting itu kan tidak satu arah. Program yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat, ya, sehingga persepsi publik itu penting sekali. Ya, kalau misalkan masyarakat tidak punya kebersediaan untuk ikut partisipasi, ya tentunya program ini tidak akan bisa berhasil. Jadi secara berkala kita minta BKKBN menjalankan survei untuk melihat efektivitas sosialisasinya, efektivitas yang disampaikan, apakah yang disampaikan itu bisa diterima oleh publik dan publik mau menjalankan apa yang diusulkan atau dijalankan oleh BKKBN. Ya, supaya masif dan berjalan bersamaan, saya rasa kayaknya udah saatnya juga di Komisi 9 ngajak pihak swasta, karena kalau tidak salah BKKBN kan punya program 1000 Mitra ya. 1000 Mitra. Ya. Ini kan berarti sebanyak mungkin harus diajak supaya jalannya barengan cepet-cepetan gitu kan. Saya rasa ya ini kan bareng-bareng dana CSR-nya Pak. Turunnya bareng aman nih. Ini adalah satu spirit dari bangsa kita, spirit gotong royong, dan ini adalah momentum dan tema atau hal yang sangat tepat untuk kita terapkan bersama. Karena masalah stunting ini sekali lagi tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga, satu kementerian, atau bahkan beberapa lembaga. Ini butuh gotong royong dari kita bersama. Apalagi komitmen dari pemerintah, dari Bapak Presiden berkali-kali mengatakan ingin membangun manusia Indonesia. Bagaimana kita bisa
bisa membangun manusia Indonesia apabila kita melihat angka stunting masih seperti ini. Nah, kembali lagi kuncinya itu tadi harus bisa berkoordinasi yang baik, harus bisa gotong royong secara bersamaan. Ya, niat baik saja tidak cukup, tetapi niat baik dan kerja keras dan gotong royong itulah yang nantinya akan bisa membuat program-program ini bisa berhasil. Jadi sekali lagi, sebagai anggota DPR, kita ikut turun ke lapangan, ke daerah-daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat setempat, termasuk bagaimana mendukung program-program BKKBN agar bisa berhasil. Oke, berarti selalu ada yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat. Mungkin Pak Charles bisa mengingatkan apa yang kita masing-masing bisa lakukan sedini mungkin, sambil menunggu hal-hal yang aturan regulasi. Yang pasti memang kita harus mulai dari diri sendiri ya. Bagi teman-teman yang memang belum berkeluarga, yang ingin mulai berkeluarga, bisa mulai untuk mempersiapkan diri gitu kan. Bagi yang sudah mempersiapkan untuk konsepsi, untuk mau punya anak juga harus mempersiapkan gizi yang baik. Bagi yang mengandung gitu kan, sehingga nantinya ketika anaknya sudah lahir juga bisa bisa lahir dengan baik ya. Begitu juga dengan keluarganya. Jadi mulai dari diri sendiri, dari keluarga dan teman-teman lah gitu. Itu nomor satu. Yang kedua ya kita mendukung program pemerintah, mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah agar stunting ini bisa segera turun secara signifikan angkanya. Turun secara signifikan loh, aku mengutip omongannya. Turun secara signifikan. Tapi Komisi 9 akan berjanji dong untuk tetap membantu BKKBN untuk payung hukumnya ada, anggarannya ditambah, biar jelas nih, jangan hanya suruh-suruh doang. Komisi 9 DPR pasti siap untuk menjalankan 3 fungsinya dengan baik ya, yaitu yang pertama pengawasan, mengawasi kerja-kerja BKKBN dan juga kementerian lainnya terkait dengan penurunan angka stunting. Lalu soal budgeting, kita terus mendukung agar anggaran bisa ditambah dan digunakan tepat sasaran untuk penanganan angka stunting agar bisa lebih turun lagi. Yang ketiga ya regulasi. Kita siap untuk membahas regulasi atau undang-undang yang nantinya mendukung ya upaya bersama kita ini, sehingga angka stunting bisa lebih rendah di masa yang akan datang. Langsung kirim voice note ke Pak Hasto. Aman. Misi selesai Pak. Oke. Supaya tidak menjadi sesuatu yang menyedihkan hati kita lagi melihat generasi muda tidak punya. Di 2024 akan targetnya betul turun, kita tidak tahu berapa persen, tapi yang pasti turun dulu lah. Tapi kita tadi ngomongin soal sedihnya karena belum menjadi prioritas bersama. Ini Om Jo kayaknya mukanya juga sedih. Ini sedih untuk hal yang berbeda juga Om Jo. Iya, saya sedang kehilangan seorang penyair besar Indonesia yang bernama Umbulan Duparangi. Dia adalah guru bagi para penyair Indonesia. Di antaranya M. Ainun Najib itu muridnya dia. Yang begitu romantis ya. Iya. Kita nyanyikan coba ya buat beliau ya. Semoga lapang jalannya menuju Tuhannya. Terima kasih ya Pak Charles sudah bergabung bersama kita di Ngopi. Mudah-mudahan habis ini jelas semuanya ya. Sehat-sehat Pak. Makasih, sama-sama sehat-sehat. Masih terlalu pagi saat kau kembali menuju abadi rumah sejati, alamatmu kini. Bermula dari sepi, kembali ke sunyi, rumah puisi hanya memberi menjadi arti. Umbulan Duparangi, sayap yang tak pernah mati. Kuda-kuda masih berlari di padang savana berpelangi. Sumba, Jogja dan Bali menjadi saksi betapa lelaki ini tak pernah mati oleh sepi, oleh sunyi. Kuda merah musim burung, berapa kemarau panjang maumu, jantung yang
akan terus terbakar. Satu baris puisi lagi, melukis padang anak angin dan batu gunungku berbani, melulur bayang-bayang cintaku di pasir waktu, rahasia cintaku. Umbulan Duparangi, sajak yang tak pernah mati. Kuda-kuda masih berlari di padang savana berpelangi. Sumba, Jogja dan Bali menjadi saksi dan kabar. Lelaki ini tak pernah mati oleh sepi, oleh sunyi, oleh sunyi.